Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada zuhur yang berlimpah barakah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan di rumah Allah ini hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bermohon kepada Allah supaya kita mampu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di penghujung akhir hidup kita mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Musa alaihi wasallam pada waktu itu terjadi musibah. Musibahnya apa? Musibahnya Allah tidak turunkan hujan. Tak Allah turunkan hujan, pada waktu itu binatang ternak mati, tumbuh-tumbuhan juga mati. Kalau lama Allah tidak turunkan hujan lagi, manusia pada waktu itu pun akan mati. Melihat kondisi yang seperti itu, apa kata penduduk Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi wasallam? Wahai Musa, kumpulkanlah kami di lapangan Musa. Nanti engkau bermohon kepada Tuhan engkau supaya diturunkan hujan. Lalu mendengarkan seperti itu, Nabi Musa alaihi wasallam itu senang. Sangat gembira sekali Nabi Musa alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena umat Nabi Musa alaihi wasallam yaitu adalah umat yang sangat susah diatur. Umat yang keras kepala, sangat susah sekali diatur. Kalau umat Nabi Muhammad diajak berperang, dia mau. Kalau umat Nabi Musa alaihi wasallam diajak berperang oleh Nabi Musa, apa kata dia? Engkau sajalah berperang Musa dengan Tuhanmu. Coba bayangkan. Dan umat yang merasakan makanan surga dari langsung, yaitu adalah umat Bani Israel, manna wassalwa. Coba kita bayangkan. Dari surga makanannya, Pak, coba bayangkan. Sudah pernah dia merasakan. Itu pun tidak membuat mereka untuk mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan musibah bencana, hujan tak Allah turunkan, air tak ada, persediaan air orang penduduk Bani Israel pada waktu itu menipis, sudah mau habis. Ketika penduduk Bani Israel diajaknya Nabi Musa bermohon kepada Allah, Nabi Musa sangat senang sekali. Berkumpullah di lapangan penduduk Bani Israel, lalu yang mimpin doa Nabi Musa alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kami pada saat sekarang ini dalam kesulitan air. Air kami tidak ada. Binatang semuanya mati.
Pokok kayu, tumbuh-tumbuhan semuanya mati. Kalau engkau tidak turunkan juga hujan ya Allah, kami pun bisa mati, kata Nabi Musa alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, jangankan hujan pada waktu itu, angin pun tak ada, petir pun tak ada. Ketika Nabi Musa sudah berdoa seperti itu, apa kata dia? Ya Allah, ini hamba-Mu yang meminta. Hamba-Mu sendiri yang meminta. Apakah doa hamba-Mu ini tidak Engkau kabulkan lagi? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, saya bukan tidak mau mengabulkan doa engkau, tetapi ada salah satu di antara kalian yang berkumpul di lapangan ini mempunyai dosa yang begitu banyak. Dosa banyak, maksiat banyak, kebaikan sedikit pun tidak ada, kata Allah. Maka apa kata Allah? Engkau suruh dia keluar dari lapangan ini, nanti saya akan turunkan hujan, kata Allah. Dijawab oleh Nabi Musa, ya Allah, kami kan di lapangan ini kan banyak. Saya tidak akan tahu siapa yang banyak dosa itu. Kami banyak di sini. Kata Allah, pokoknya engkau sampaikan saja dulu, nanti dia akan keluar sendiri. Disampaikanlah oleh Nabi Musa alaihi wasallam, wahai penduduk Bani Israel, Allah tidak menurunkan hujan, rupanya salah satu di antara kita memiliki dosa yang begitu banyak, maksiat yang banyak, kebaikan tidak ada sama sekali. Kata Allah, suruh dulu keluar dari lapangan ini, nanti Allah akan turunkan hujan. Tak ada yang keluar, hujan turun selebat-lebatnya. Orang tak ada keluar, tapi hujan sudah turun. Kata Allah tadi suruh keluar dulu. Ini tak ada orang yang keluar. Jadi Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, tadi engkau katakan suruh keluar orang yang banyak dosa itu. Ini tak ada yang satu pun keluar, engkau sudah turunkan hujan. Nanti dikatakan saya ini pembohong oleh kaum saya, kata Nabi Musa. Apa jawab Allah? Wahai Musa, waktu engkau menyampaikan pengumuman tadi, ada salah satu di antara kalian yang ingin berdiri, yang ingin tegak, Pak, tapi tegaknya baru separuh. Separuh baru tegak. Tegaknya bukan sempurna. Kenapa? Karena dia tengok kanan, tengok kiri. Disangkanya orang yang akan tegak itu banyak. Rupanya dia sendiri yang tegak. Tak jadi dia berdiri, maka duduk dia. Disitulah dia bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Ya Allah, rupanya yang engkau maksud itu adalah saya, ya Allah. Saya yang banyak dosa, saya yang banyak maksiat. Gara-gara saya hujan tak turun. Maka apa kata dia? Mulai detik ini ya Allah, mohon ampuni dosa saya itu ya Allah. Terima taubat saya ya Allah. Coba bayangkan betul berapa banyak dosa yang dia bikin. Hujan tak turun gara-gara dia. Makanya bencana terjadi pada saat sekarang ini. Musibah yang terjadi pada saat sekarang ini, itu yang mengundang kita sendiri. Gara-gara dosa kita. Kebakaran yang kita lihat di Jakarta Utara, di kota kita, MPP juga terbakar. Coba kita bayangkan. Pasar berapa banyak terbakar. Itu musibah yang Allah berikan kepada kita. Gara-gara apa? Gara-gara dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Maka caranya tak lain dan tak bukan kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi tak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang baik, bulan yang mulia. Tentu ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya diri kita ini juga mesti suci dengan cara kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa yang kita buat, mungkin sebanyak buih di lautan dosa yang kita buat, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Tapi kita mesti mengaku. Kadang yang jadi masalahnya kita nak mau ngaku, Pak. Nak mau ngaku dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah ampuni. Ini hujan tak diturunkan gara-gara dia. Mungkin dosa kita tidak sebesar penduduk Bani Israel tersebut, hujan tak turun oleh kita. Tak sebesar itu dosa kita. Maka kita mesti bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja bertobatnya sehari semalam. Berapa kali Nabi bertobat? Wallahi, kata Nabi bersumpah, inilah astaghfiru wa atubu ilaih. Saya ini bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah fi yaumi laila, 100 kali sehari semalam. Coba kita bayangkan, begitulah Nabi bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi maksud, Nabi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Itu sebenarnya supaya apa? Supaya kita umatnya mau bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Kalau ada ucapan perbuatan yang tidak sesuai di hati Bapak Ibu semua, saya selaku hamba Allah yang dhaif banyak-banyak minta dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.